Ya, apa kabar? Saya ada di Jogja sekarang di tempat Retro Classic Cycle, tempatnya Mas Lulut, tempat Custom Fest dan bagaimana Custom Fest dibangun. Halo Mas Lulut, apa kabar? Apa kabar? Kita baik sekali. Lama nggak ketemu. Ini ruang apa Mas? Ini bisa dibilang ruang tempat Retro Classic Cycles tumbuh dan berkembang. Di sini juga Custom Fest lain. Oke. Di ruang kecil ini ya. Awal mula dari Custom Fest Iya. yang ini tahun ke-11 ya? Iya, tahun ke-11. Mungkin tumbuh dan menjadi budaya di Indonesia. Iya, sama ini ruang kalau kita ketemu sama temen, sama customer, di sini ruang bermimpi. Mau bikin apa ya di sini nih. Oke, ini mimpi. Di ruang belakang itu bukan ruang mimpi, kan ruang kerja. Kita lihat gimana working ruang shop kerja. sini, sebelah ini ruang display lah. Ini display, kita lihat. Dari ruang mimpi kita ke ruang kerja. Ini apa Iya. nih Mas? Bengkel atau tempat di mana Ini- mimpi itu ditempa? Ini bisa dibilang home workshop kita. Jadi workshop jadi satu sama rumah. Kenapa sama rumah? Karena kadang kalau kita pas lagi peak ya kita kadang-kadang cuma tidur di depan, ngerjainnya di sini semua. Oke. Gitu. Dan lebih memudahkan kalau mimpinya tiba-tiba muncul lalu dieksekusi di sini. Iya. digambar. Sini tempat buat assembly di sebelah sana. Terus ini untuk fabrikasi. Oke. Itu tools-toolsnya di sebelah sana. Nah, biasanya kalau sudah finishing, assembly-nya di depan. Nah, ini apa? Island ini. Nah, kalau ini meja semua lahir di atas meja ini, meja kerjanya di sini. Ini meja kelahiran nih kalau Iya. beda di situ. Dari ngeset frame ini dicopot semua, kita tinggal pasangin berapa alat, klem semua bikin di sini. Jadi proses mewujudkan mimpi berdarah-darah di sini. Iya. semua. Kalau anak-anak bilang meja nul, karena kalau Nul. di waterpass harus nul. Nol semua ya. Oke, kita lanjut di sana Mas Oke. untuk ngobrol lebih lanjut soal Oke. dari nol menjadi angka-angka yang kesekian. Banyak yang kemudian di jalan itu dibuat sedemikian rupa sehingga kita pasti tidak lolos. Contoh, Spion. oke, spion. Spion harus bentuknya seperti A. Padahal di luar itu ada motor yang barunya itu spionnya cuma segini. Dan itu lolos di negaranya. Itu motor baru. Ya, ya. Sementara kalau itu kita beli, kita pasang di sini, kita akan Pasti. tetap kena razia. Itu hal yang apa ya? Yang sebenarnya pemerintah itu dengan mudah bikin kebijakan itu gitu loh. Tinggal DPR merintahkan ada revisi begini. Udah. Knalpot. Kalau nggak pakai knalpot standar, itu nggak boleh. Padahal ada knalpot aftermarket yang dijual oleh si produsen ini gitu loh. Si Kendaraan produsen itu. motor ini sebagai salah satu aksesoris. Pengganti ya. Iya, aksesoris pengganti yang memang resmi gitu. Tapi waktu Kita kita pasang menyalahi aturan. iya itu udah nyarain aturan karena dia lihat bentuknya udah beda. Jadi ketidaktahuan atau mungkin sistem yang membuat mereka tutup mata ini yang membuat kita juga susah berkembang. Bergerak ya. Iya. Nah harapannya Mas Bis ini bisa meng-capture ini, banyak orang yang bisa lebih yang ngerti. Akhirnya ini jadi gaung yang Lebih luas ya. lebih luas. Percakapan orang Iya. jadi dorongan untuk kebijakan juga. Kalau kita ngomongin potensi sih luar biasa, Mas. Dari Custom Fest aja berapa pengrajin knalpot di Purbalingga Purbalingga. yang akhirnya dapat order dari Malaysia. Oh, Mereka karena dia kirim. tahu ada di sini. Iya, dia datang sampai di seneng sini. ini lokal, good quality. dia bawa sana bagus, akhirnya mereka pesan helm sama. Dia coba, oh enak, murah, kirim sana. Sekatnya SNI malahan, Iya, jadi iya. sekat buat mereka. Nah,
Tinggal kebijakan gimana SN itu dia jadi sekat kan gitu. Kalau itu dianggap sebagai sebuah standarisasi usaha atau industri, saya setuju banget. Tapi bagaimana itu tidak jadi penghambat. Tapi malah mempermudah kan Iya. orang menjadikan Iya. kreativitasnya Sosialisasi sama proses untuk mendapat SN itu ya yang menurut saya harus dirubah. Ya mungkin ke arah sana Mas. Ya, Kalau jalan hidup saya biasalah, nggak ada menonjol. Sekolah banyak bolos, nakal, nyaris dikeluarkan, itu nggak seru lah. Tapi itu. Tapi awal mula Mas Lulut kemudian menggeluti ini dan ini jalan yang harus SMA. gue hidupi. SMA. SMA di SMA, Fatma serius. udah gini. Hanya anak-anak seangkatan saya. SMA itu saya udah pakai CB200, saya potong-potong gara-gara pulang dari nonton film Stone Cold di XX1 sini yang kemarin kebakar. Oh, oke. Itu Jalan Solo itu. Jalan Solo itu. Habis itu saya, keren ya, chopper gitu ya. Langsung kau Iya. pikiran. Cari CB200 kita potong-potong bikin gitu. Habis nonton film Stone Cold tuh, bintangnya Brian Bosworth, masih inget banget. Wah, nempel banget. Nempel banget itu. Terus ada serial Renegade tuh keren ya kayaknya naik motor. Anak gitu. 90-an banget. Iya. Renegade kalau yang nggak ada yang tahu tuh serial hari apa dulu ya di RCTI ya kalau Iya. nggak salah. Nah, ini memori masa kecil itu yang kemudian waktu kita lulus, saya kerja apa ya? Ya udahlah, kerja bengkel aja, bikin bengkel custom. Tapi kan begitu lulus di Padmanaba ngambil Saya kuliah sekolah dua, yang satu di UGM. komunikasi, yang satu di teknik mesin. Teknik mesin Akrin tapi DO. Oke. Karena di komunikasi lebih hijau. Tapi banyak ketemu cewek nih kayaknya. Dan Tapi lebih ternyata- dan selesai. Ya, selesai. Passion saya ternyata malah di situ. Ya, Oke. akhirnya kita ya, namanya custom kan learning by doing. Malah bener nggak selesai kuliahnya karena kuliahnya sepanjang hidup akhirnya. Iya. Challenging-nya jadi lebih kerasa gitu. Tapi memang gemari ini karena bawaan dari kecil tadi, terus nonton film mata SMA, lalu setelah lulus lalu ngurusin bengkel ini kan. Bentar, ini udah belum ini? ngobrolnya Lanjut kali. aja, lanjut. Udah lah, balik aja. Balik. Nggak apa-apa, kita ulang lagi Mas nanti. Lulut. Awalnya gimana kok sampai kemudian kan orang tua pasti punya ekspektasi. Wah, Ini iya, Mas. anaknya lulus Saya- kuliah. Saya masih ingat dulu saya itu kuliah kan harus magang dulu kan, Iya, untuk magang. dapat data-data gitu. Orang tua udah seneng banget. Magangnya saya ingat banget di kantor pos Bandung. Oh, oke. Terus wah udah harapannya ya selesai itu kerja seperti itulah. Ternyata enggak. Balik lagi selesai kuliah saya putuskan bahwa saya buka bengkel. Orang tua shock ya. Pasti dong. Wah bengkel gimana, buka bengkel masa depannya apa gitu. Apalagi dulu lebih banyak nongkrong-nongkrong ya. Ya image-nya anak motor kan kurang terlalu bagus lah zaman-zaman itu. Anaknya nongkrong lah inilah. Akhirnya ya mulai dari bengkel sini kecil. Ini dulu masih Persis di garasi. tempat ini? Iya, di sini. Oh, oke. Tapi agak mundur. Jadi ini agak mundur, ini halamannya agak masih lebih luas, Ya. agak mundur. Terus satu untuk garasi mobil sebelahnya. Motor. Jadi sebelahan sama garasi mobil dulu. Sebelahnya bengkel kecil dan orang yang kemudian saya rekrut awal juga masih kerja di sini juga. Jalan Seru. bareng Iya, dari awal. masih kita ngeritis bareng. Belum punya nama tahun 2001 awal-awal mau start 2002 mulai. Mulai kita proses import, masukin barang. Masih belum pakai nama ya waktu itu. Sampai kita ada masalah di bea cukai dan harus ngurus perizinan yang panjang itu. Oke. Nah, mulailah kita bikin company. Nah, kalau bikin CV kan harus dua nih. Adik saya si Ayat itu tak suruh masuk gabung. Nah, gabung sama dia bareng-bareng lah. Ngendel Perusahaan ini lah. ya. Terus 2002 ya pasang surut. Akhirnya kita bilang kalau kita hanya maintenance ya begitu-begitu aja. Harus Maintenance ya maintenance ya gitu. Terus passion saya kan dari SMA kan Bangun. custom, ya bangun custom. Balikin lagi konsepnya, udah fokus di custom. Waktu itu karena yang kita pegang Harley Davidson ya, kita fokus di Harley Davidson sama motor-motor Inggris.
perjalanan sampai akhirnya banyak dipercaya para penggemar dan kolektor yang pengen punya karya custom dari Bali, dari Kalimantan, dari Jakarta. Bahkan dulu customer kita banyak kan luar kota. Oh, bukan di Jogja malah. Jogja waktu itu juga komunitas dan orang yang senang Harley kan masih Sedikit. ya nggak banyak. Kita fokus di situ. Setiap acara kita riding, jadi promo kita riding ke acara. Orang tahu kan kualitasnya karena Dipakai iya dipakai terus mereka kenal di acara. Habis itu ke Jogja ngelihat tempatnya, mereka mungkin juga ngecek yang jangan tempatnya nggak ada gitu. Oh ternyata ada tempatnya, saya juga bilang ini tempat kita, jadi kami nggak akan kemana-mana. Oke. Mulai dikirim Karena trust kesini. itu penting Ya, banget di betul. bisnis ini ya. Orang kadang ngelihat karya tapi bener nggak ya? Bisa Buatan dipercaya dia. nggak? Proses ini kita bangun dari nol, tumbuh. Akhirnya 2007 kita dapat customer yang pengen bangun performance custom. Jadi custom dari nol. Dari From frame, scratch ya. dari semuanya lah. Masukin mesin, masukin ini. Jadi bukan motor yang kemudian dirubah bentuk. Ini enggak, mesin sendiri. Sendiri. Kita Frame pesan bikin mesin, sendiri. transmisi, part-part semua dari katalog. Dari katalog kemudian part itu kita jadiin satu di sini. Frame-nya kita konsep sendiri, body kita bikin sendiri. Nah, motor itu akhirnya jadi tonggak kita. Itu motornya Erwan Adiansah, pembalap motocross itu. Dan motor itu setelah selesai memenangkan banyak lomba-lomba custom lokal ya. 2007 tuh. 2005 kita start. 2007 kita bawa motor custom 1 yang namanya X-Quake ke Malaysia. Oke. Ya. Waktu itu dapat second runner up di Kuala Lumpur. Pesertanya ada dari Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand, Singapura, Oke. dan dari Jepang. Oh, Jepang ya. Ya, Asia Tenggara lah Jepang dan cukup Jepang. banyak lah ya. Juara pertama dari Jepang, first runner up dari Thailand, yang Second runner up Mas motor Lulus. saya. Nah itu mulai kita confident. Ternyata kita bisa kok, kita mampu kok. Nah, menang itu kita dapat undangan di acara di Jepang, di acara Cool Breaker 2009 kayaknya. 2009 atau 2010 lupa saya. 2 tahun setelahnya kira-kira. Ya. Nah, terus kita bawa motornya motor temanya sangat tradisional, motor sporter. Waktu itu hanya kita ambil mesinnya, frame bikin, body bikin, dan yang menarik adalah paintingnya itu corak batik. Sama full ukiran, maksudnya kita Di ukirin, ya. semua metalnya itu. Iya. Dan itu dapat saya waktu itu hanya mengirim aja, tapi ada Apresiasi ya. apresiasi yang kita dapat, bonus lah apresiasinya. Terus berikutnya undangan-undangan dari luar masuk. Mulai bermunculan. Iya. Seiring bengkel juga mulai tumbuh, mulai dikenal bukan hanya komunitas motor, kita nyebut merek ya, motor Harley, tapi mulai dikenal penggemar secara komunitas secara umum gitu. Iya. Nah, perjalanan kita ke Jepang ini juga membawa impact. Karena setiap kali kita acara, mereka tanya, oke, Lulut, kemarin aku lihat kamu bawa karya, sekarang kamu bawa lagi. Emang nggak ada builder lain di negara kamu? Oh ada, gitu. Ada banyak. Terus ada nggak event kayak gini? Ada. Oke, kalau ada, teman-teman wartawan tuh minta diundang. Kan nggak ada kan? Mas Lulut bilang aja. Iya, adanya ada event, di situ ada kontes. Tapi eventnya ya event bukan khusus kontes. Ya. Nah, akhirnya terchallenge. Saya ngobrol sama Yaya, sama Andi Narita waktu itu, inget banget. Kita udah bohongin beberapa orang ini. Masa kita diundang lagi harus bohong lagi. Udah, itu 2011. Tahun depan kita bikin ya acara. Undang mereka. Ya. Udah. Aan saya minta, An, kamu survei. Kira-kira potensinya gimana?
challenge untuk peserta yang utama. Ya, Gimana? yang akan display segala macam ya. Sponsor saya nggak terlalu banyak berharap karena event pertama pasti orang belum tahu kan. Oke, Yayat tak bilang, oke kamu merapat ke builder-builder adik saya ini. Nah saya coba ngerangkai konsep. Nah waktu itu Aan survei, Mas kayaknya berat loh Mas kalau kita bikin sekarang. Karena peserta nggak banyak juga media-media pun kita ajak ngobrol mereka nggak ngeh gitu loh. Karena mereka taunya custom itu hanya pemanis acara gitu. Bukan sebagai konten inti. utama. Ya, ya. Nah disitulah challenge saya sama tim kecil ini hanya 3 orang. Udahlah, no or never lah. Jalan. Iya, kata Elvis Presley kan gitu. No or never gitu. Kita jalan aja. Ya, bercandain kalau jalan dan siapin kantong Mas. Ini kayaknya nggak ada Berdarah-darah ini. Iya. Udah, kita dengan segala ekspektasi kita, JEC 3 hall kita sewa. 2012. 2012 kita sewa. Di review nih sama Yayat. Hip, yang ikut pesertanya baru 20 Hip. Boothnya kosong ini nggak ada. Waduh, gimana ini? Akhirnya 2 minggu sebelum hari H itu, saya ingat banget, dari 2 hall kita potong jadi Separuh. jadi 3 hall jadi 2 hall. Jadi 2 Satu hall kita lepas. Itu pun untuk penuh-penuh kita minta semua komunitas aktivitasnya di dalam. Yang rencananya di luar ya kayak skateboard gitu, Ya, kita ya, taruh dalam, semua. BMW kita taruh dalam biar kelihatan rame. Tapi ya nggak rame juga. Saya ingat banget 2012 AC-nya JEC itu terasa dingin di tulang saya. Oh, karena emang kosong. Atau Karena mungkin emang kosong karena AC itu. gemeter juga. Habis itu mikir billing nanti yang akan kita Bayar. Tapi udahlah, the show must we go on lah. Acara waktu itu pada bilang sukses. Oke. Meskipun ketir-ketir sama berdarah-darah, Iya. orang nggak tahu. Iya, itu beda tipis lah. Ya itu. Tapi respon orang oke, Oke. sukses. Oke. Kita bikin event kedua, kita udah announce bikin event kedua. Aan udah kasih tahu, Mas kita lihat tahun kedua ya. Kalau dari tahun kedua ini ternyata belum menyentuh hati sponsor, kayaknya kita harus siap-siap Untuk tutup. unjuk diri lah. Unjuk diri, habis itu mundur diri gitu. Oh, jadi sebelum mundur unjuk dulu. Unjuk dulu tapi habis itu mundur. Nah, betul, yang kedua itu brand-brand besar, bahkan brand sigaret itu Mulai lirik. tidak Oh, malah mensupport, tidak. tapi ya hanya beli space Mas. Oh. Space-nya tak beli aja. Dia pengen jualan aja, Mas. Iya, itu yang kemudian kita apa ya? Tapi dari karya luar biasa. Tahun kedua itu udah Karena di tahun pertama terinformasi dengan Iya. baik ya. Tahun kedua mereka udah nyiapin karya khusus untuk custom fest. Ini sisi positifnya. Bengkel-bengkel custom semua responnya bagus. Ya, kita mulai berani promo yang lebih masif lagi. Harapannya tahun ini bisa ada coverage lah, baik itu dari penonton maupun dari sponsor maupun dari booth Ya, yang ya. mereka. Kalau Pakai. uang pendaftaran kita bikin semurah mungkin. Kita pengen teman-teman nggak membebani ya. karena udah kalau kita ngomongin Jogja, udah ke Jogja itu udah cost. Effort ya. Iya, udah effort. Nah, oke. Tahun kedua aja ternyata hasilnya kurang lebih mirip walaupun berkurang. Iya. Ya, ini warning dari adik saya, dari Aan, udahlah. Kita udah bikin 2 kali lah. Udahlah, biar diterusin yang lain-lain lah. Waktu itu kan banyak brand ya, terutama Jakarta ya, terutama media juga pada bikin acara-acara gitu. Mirip-mirip juga. ya. Walaupun formatnya masih modifikasi, belum custom. Nah, kita coba lagi, saya cari penguat hati gitu. Tahun ketiga, Custom Fest 2015, udahlah gas lagi An. Mau unjuk Serius diri. nih Mas, serius nih. Iya, udah. Dengan apa yang kita punya lah. Alhamdulillah dapat sponsor. Wah, itu Gitu. saat mau menyerah malah Dapat sponsor. Dapat sponsor. Wah, itu luar biasa lah, kayak kita bilang ini walaupun belum klimak bener, tapi ini klimaknya kita gitu. ya. 2 tahun berdarah ada sponsor masuk. Udah, kita mulai ngerins sesuatu itu secara proper. Kalau kemarin kan
secara budget. Ya. Kalau sekarang secara idealnya. Iya, karena udah ada yang sponsor. biayai. Nah itu. Mulailah ada tantangan kita kerjasama dengan brand. Otomatis kita dihadapkan pada kontrak. Harus bekerja profesional. Bayangin aja bengkel custom, belajar bikin event, sekarang dapat sponsor harus Bikin jadi IO proper gitu. Ya itulah proses evolusi yang kita lakukan. lakukan. Ya, mulai belajar banyak hal ya. Pelan-pelan kita tata, bisa jalan running. Sampai sekarang. Ya. Mulai ada sponsor, kita undang banyak bintang tamu lagi. Jadi intinya kalau di Custom Fest sih mungkin ini lebih ke charity event kali ya. Charity event tuh kita bekerja tidak untuk diri kita, tapi untuk ngidupin event, Community. untuk gedein community. Persis. Ya. Iya, karena kan komunitas sendiri butuh asupan, asupan ide, asupan spirit gitu. Nah, salah satunya untuk asupan itu kan kita harus punya cost, punya capital, karena itu akan pasti akan jadi cost kan untuk memberikan asupan itu. Jadi setiap tahun kita undang bintang-bintang tamu yang selama ini hanya jadi mereka hanya lihat di majalah, mereka hanya lihat di YouTube, sosial. mereka hanya lihat di Instagram. Kita bawa ke Jogja, kita bawa ke Custom Fest. Nah, asupan-asupan itu yang bikin mereka itu lebih ter-challenge lagi. Apalagi mereka memberikan spirit ke builder-builder muda. Dulu saya seperti kamu loh. Oh, jadi dia menurunkan Iya. ya atau Saya dari kota memberikan kecil, semangat. kayak contohnya Yuichi Sawa dari zone custom box. Dia tinggal di Shiga. Shiga itu kalau Kyoto masih kecil naik di banget, pegunungan iya, lagi iya. naik. Dan dingin banget di situ. Saya ke sana kaget. Dia dari pegunungan ini karyanya bisa dikenal Jepang bahkan seluruh dunia. Spirit itu yang mau Iya, ditularkan. seperti itu yang kita bawa. Dan ternyata memang Matters ya. itu match banget. Bahwa untuk berkarya itu nggak harus move ke kota besar. Kita bisa tetap di kota masing-masing, tapi setiap tahun harus Ada bawa levelnya. karyanya ke Tempat yang ke tempat yang benar gitu. dominance gitu ya. Iya, makanya Custom Fest kita bikin satu buah bahasa saya sih ini adalah sebuah tempat besar jadi melting potnya. Orang dari mana-mana datang. Ini harusnya ngobrol dari awal tadi, melting pot. Nanti diedit ya. Jadi Custom Fest itu sebuah melting pot. Jadi kalau kita ngomongin Custom Fest, mungkin orang akan lihat ini sebenarnya kalau begitu masuk itu ini event apa tuh? Karena di situ ada motor, ada mobil, ada Skateboard tenan-tenan bahkan. juga, ada BMX, tato, ya. ada tato, ada BMX, ada skateboard yang di era-era awal ya. Nah, yang kesini skate-nya kita take out gitu. Take out. Ya. Terus ada musik di luar, ada stand-stand kuliner, macam-macam. Ini melting pot. Ide awal simple. Pertama kali kita punya tagline tuh "This is our garage". Oh, oke. This is our garage. Ini garasi. Karena Apa aja orang di yang situ? seneng beli motor, mobil baru, mesti mainnya ke showroom. Tidak ke garage, ke bengkel gitu. Tapi kalau anak-anak yang seneng motor custom, itu Pasti mainnya ke ke bengkel, ke garage gitu. Bukan ke showroom. Bukan ke showroom gitu loh. Dan Kalau- ekosistem garage itu sesuatu yang berbeda ya. Iya ya garage ya kayak gini dengan segala kotornya, dengan segala ya orang bilang makanya ada banyak tracer garage gitu. Kalau masuk ke garage mesti ada sesuatunya, harta ada karun ya. tracernya gitu loh. Nah, garage-nya besar ini mewadahi semua activity di dalamnya. Nah, waktu pertama banyak orang menanyakan garage-nya yang mana? Ya garage-nya yang ini yang kamu masukin ini. Tinggal waktu itu Custom Fest punya satu buah tugas ya, satu buah Misi gitu. misi yang harus dilakukan karena anak motor masih jadi anak motor. Anak mobil masih jadi anak mobil. Anak Banyak tato tuh. ya anak tato. Anak BMX ya anak BMX. Anak musik ya anak musik. Tugas kita gimana bikin mereka itu ngeblend. Oke. Ngeblend. Akhirnya aktivitinya kita tarik sana, kita tarik sini, kita tarik sana, kita tarik sini. Dan muncul banyak potensi baru malah kan? Iya.
Akhirnya kalau kita ngomongin perjalanan 10 tahun kemudian, lahirlah builder dari anak BMX. Lahirlah builder motor custom dari anak hot rod. Anak musik yang dulu hanya seneng motor, hanya jazz motor, akhirnya jadi kolektor motor. Akhirnya jadi malah jadi biker yang kita kadang rasa malu lebih keren iya, itu ya. lebih keren mereka gitu loh. Ini jadi melting pot besar gitu. Yang anak mobil yang kemudian Suka motor. iya suka motor. Kemana-mana mobil pickupnya dinaikin motor. Ya. Saya juga heran kan, kamu naik motornya kapan ini? Gitu. Enggak, pokoknya ini asik lah gitu. Ini melting pot itu yang Mas melting pot itu yang Lulut mau sekarang ini perjuangkan. udah terwujud ya. Terwujud gitu. Itu yang juga menjelaskan kenapa Mas Lulut juga bekerja sama dengan para seniman ya, Iya. dengan JNM Iya. itu untuk membuka ruang itu. Kalau cerita tentang Art Island, kita Art Island. nggak lepas dari sosok beberapa orang. Nah, Art Island sendiri kita gagas karena kita pengen ada teman-teman seniman itu yang mau nengok ke JEC, nonton Custom Fest, kemudian memberikan apresiasi. Nah, orang bilang kalau kamu pengen ada di situ itu ada ikannya, ya kamu harus ada airnya dong, biar ikannya mau ke situ gitu. Nah, kita bekerja sama dengan dua sosok. Yang pertama dengan Bram juga kawan baik juga. Itu yang kita mintain tolong di awal-awal menggagas Art Island. Nah, terus perjalanan beberapa kali event, Bram ngomong sama saya, aku udah yang pengen masuk itu lebih banyak lagi ke acara ini. Kayaknya kamu harus kontak satu nama ini. Siapa nih? Heri Pemat. Lah ini orang ini juga konco dewe. Iya. Akhirnya ketemulah sama Heri Pemat, ngobrolin. Wah, ternyata sevisi. Bener Mas, aku juga pengen teman-teman seniman ini ke JEC. Ya, nonton ini, ngapresiasi ini. Dan aku juga pengen teman-teman seniman punya mainan baru. Akhirnya adalah kolaborasi antara Custom Fest dengan Mas Heri Pemat. Nah, Heri Pemat ini kalau belum tahu nih sosok di balik hebohnya Arjok dan juga art di Indonesia. Ya, art Indonesia, art Bali juga Mas Heri Pemat. Akhirnya satu ruang di manage secara serius sama Mas Heri Pemat, dan setiap tahun kita kalau ke Custom Fest bisa nikmati motor custom, mobil hot rod, sepeda lowride dan lain sebagainya. Dan ada satu tempat kita bisa menikmati karya-karya seniman terkenalnya Jogja. Itu dikelola oleh Mas Heri Pemat. Art Island. Art Island itu ya. Yang 2020 pas pandemi itu malah jadi kesempatan untuk kolaborasi lebih intens ya. 2020 akhirnya kita itu sempat gamang. Saya sempat mengumumkan bahwa nggak akan ada Custom Fest dipospon. Ya, dipospon. Nah, dipospon, ketemulah saya sama Mas Heri Pemat. Disitulah saya dapat bullying yang tidak akan pernah saya lupa, bahwa cah custom ini ternyata ming wedi digituin Mas pikir, Pemat. iya, tak pikir riding neng dindi, tak pikir tatoan, ternyata takut sama. Ya saya ngomongin, nggak mungkin Mas, di situasinya izin nggak turun gini-gini. Loh, berarti cah custom tuh sedemikian cara pikirnya itu cuman mentok di situ toh. Ini sebenarnya ini manusia satu memang brengsek gitu. Terus tak tantang. Terus gimana nih? Ya kan kalau nggak ada di JEC cari tempat lain Don. Tapi apa mungkin nampung segitu masif? Ini jangan masif. Bikin sesuatu yang berbeda. Bikin lebih ke art gallery. Saya tanya, aku nggak punya kapabilitas di situ. Sopo sing arep ngewangi aku? Di open. Terus dia ngomong, kamu nggak tahu bahwa punya temen. Mulailah obrolan ada aan segala, bercanda. Nah, besoknya ternyata Aan datang ngobrol sama Mas Heri Pemat. Iya, lebih intens. Tiba-tiba saya diomongin, Mas ditunggu di JNM. Udah kita ngobrol. Udah, sini aja gini. Nah, ternyata hal yang nggak pernah saya pikirkan sama sekali. Jadi 2020 itu saya bikin event, saya selalu
mengkonsep dan meletakkan milestone kecuali 2020. Saya harus ngakuin bahwa itu lahir karena kolaps sama Harry Pemat. Akhirnya kita bareng-bareng konsep, itu pun juga nggak lama, sebentar. Hanya obrolan kosong yang akhirnya jadi isi. Karena waktu ngobrol itu masih kosong. Kita nggak pernah tahu gimana memulainya, gimana ngerekrut teman-teman yang biasanya bawa karya masif gitu ya, banyak sama teman-temannya, bingar-bingar. Kita bikin acara yang sangat intimate nantinya. Ya, akhirnya 2020 terjadilah acara Custom Fest yang sangat berbeda formatnya. Dan itu menjadi tanda era juga kan? Iya. Selain bahwa ingatan akan dibully tadi. Iya, bahwa di saat dunia custom culture di seluruh dunia itu shutdown karena lock. Jogja Custom Fest tetap. Jogja Custom Fest tetap. Ya, thank you Mas Heri Pemat. Terus istilah yang kemudian sangat populer, ini lebarannya anak-anak custom. Lebarannya anak custom itu istilah dari awal ya. Saya pastinya nggak tahu, tapi waktu itu saya namakan orang yang senang custom itu jamaah custom diniyah. Jamaah custom diniyah gitu. Jamaah custom. Jadi suka untuk bercanda-bercanda dan itu akhirnya jadi kayak panggilan gitu. Panggilan untuk orang datang ke Custom Fest. Nah, waktu di JNM itu benar-benar ibadah custom. Keluarlah kata-kata baru. Ibadah custom yang sangat kusuk. Gitu. Intimate tadi ya. Dan waktunya juga rentangnya 2 panjang, minggu. Ya. Di luar itu ya yang paling gila adalah teman-teman tim Custom Fest itu support full ya. Support full. Itu juga salut lah. Saya punya kebanggaan terhadap tim Custom Fest. Custom Fest 2020 karena bayangin biasa kita ngerunning 2 hari selesai. 2 minggu. Ini 2 minggu. Wah, konsep baru sama sekali. Iya, tidur di situ, padang orang nggak akan keluar dari ruangan itu ya, di ruangan itu. Ya. Karena kalau keluar ruangan ketakutan kita kan juga waktu itu kan di ruangan itu akan lebih aman kita. Iya, nggak akan ketemu orang-orang yang lain juga. Ya ketemu sama tamu-tamu yang sudah bawa buktian. Kita anggap ya sehat. Mereka sehat lah, walaupun mungkin ada yang bikin-bikin kita nggak tahu lah. Oke, jumping lagi ke Custom Fest. Lebaran custom ya. Lebaran custom itu kenapa dibilang lebaran custom? Mungkin tahun ini seorang builder bawa karya. Seorang penggemar custom bikin motor untuk dibawa Custom Fest. Tapi mungkin tahun besok tidak. Tentu, ya. Tahun besok lagi tidak, tapi kemudian tahun ketiga dia bikin lagi. Cuman mereka akan tetap datang ke Custom Fest. Karena untuk, ya itu tadi. Update, melting pot, ketemu. Ibadah custom itu tadi. Orang butuh asupan spiritual ya di Custom Fest. Makanya tidak berlebihan kalau kemudian di Custom Fest kita ketemu orang dari berbagai penjuru dunia yang itu disatukan dengan spirit custom hanya di Custom Fest. Utuh, ya. Orang akhirnya di situ ada yang cuman kangen-kangenan, ada yang kemudian ada transaksi, ada yang kemudian orang di situ tiba-tiba dapat barang yang sudah sekian tahun dia cari hanya di Custom Fest. Suasananya kayak lebaran ya? Iya, suasananya kayak saling lebaran. Ketemu, kangen-kangenan. Besok kalau anu kan, bro. Nah, itu cerita tentang dari sisi lebaran custom. Dari sisi perekonomian ya, Custom Fest itu 10 tahun berjalan, tahun ini tahun ke-11 itu ditunggu-tunggu para pelaku karena di Custom Fest lah mereka bisa berharap ada perputaran ekonomi, ada transaksi. Kalaupun tidak on spot, habis itu. Oh, ada follow up-nya. Iya. Sebagai contoh, setiap kali Custom Fest mereka udah nyiapin produk-produk terbaik. Produk-produk terbaru dia, sampel-sampelnya untuk di Custom Fest. Dan waktu di Custom Fest, mereka modalnya ada kartu nama sebanyak-banyaknya dikasihkan orang. Dan setelah Custom Fest biasanya ada follow up-nya. Follow up. Dan yang follow up yang sudah masuk di kita ya, Mas bisa nggak dibantu? Kenapa?
ini ada orang dari Italia mau beli barang saya belum pernah ngirim ke sana. Mas Lulut jadi tempat untuk membantu mereka? Ya, kita membantu, tapi transaksionalnya mereka. Kita nggak terima. Buka pintunya aja lah iya, ya? Kita tidak terima apa ya? Charge fee atau apa gitu? Nggak ada itu. Kita nggak pengen tahu bentuk uangnya, kita hanya bantu. Terus ada lagi yang kontak dari Purbalingga, Mas, kita dapat orderan dari Malaysia. Nah, Purbalingga itu apa? Knalpot? Knalpot. Oke. Jadi bisnis knalpot. Jadi di Purbalingga itu kan ada pengrajin knalpot. Kalau dulu mereka hanya bikin knalpot replika. Replika motor-motor yang dijual di pasaran gitu, dia replika. Ya. KW-nya lah bahasanya. Nah, sekarang kita arahkan mereka, udah nggak usah KW, tapi bikin produk unik buat dunia custom. Dan mereka jual lebih tinggi. Karena ada value kan. Ya. Yang orang nggak bisa beli di tempat lain, kecuali situ. Ada added value dari waktu dia bikin knalpot atau produk-produk custom. Nah, mereka tanya, oh ya udah, paling gampang sebenarnya lewat kantor pos, tapi lama. Nah, akhirnya mereka coba transaksi jumlah kecil, yang kemudian growth sekarang udah jumlahnya besar. Jadi bahkan Custom Fest punya peran untuk menghubungkan mereka dengan buyer-buyers ya, di luar. Lebih tepat ruang aja. Ruang ya? Ruang. Karena yang harus aktif, yang harus kemudian si produsennya itu? Iya. Kalau kita ngomongin Custom Fest itu satu kolam besar ya, itu ada ikan macam-macam. Ada ikan teri, ada ikan mungkin lele, ada ikan hiu, ada ikan paus juga gitu lah. Paus bukan ikan tapi. Oh iya, paus ya. Tinggal mau mancing apa, siapkan pancing yang cocok. Untuk mendapatkan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Nah, terus juga ada transaksi dalam tanda petik SDM. Ya, teman dari Malaysia datang nyari painter. Oh, dia ketemu painter di sini, Indonesia. Kemudian bawa ke Malaysia, kerja di Malaysia. Ya saya bilang ya oke aja, di sana salary-nya lebih bagus. Terus ada yang cari tukang ketok, tukang kenteng. Dia lebih seneng dari sini karena apa? Kerjanya halus. Craftsmanship-nya di sini craftsmanship-nya bagus. Jadi Custom Fest kalau kita ngomongin tujuannya, purpose-nya, so many things. Ada yang kemudian di situ hanya sekedar datang, lihat-lihat, oh si bikin ini, besok aku mau bikin ini ya. Jadi ngisi ruang yang belum diisi, kayak survei ya. Iya. Hanya ya, kalau lebaran custom saya pikir tidak berlebihan lah. Tapi dalam prosesnya kan Mas Lulut menemukan bahwa itu jadi melting pot dan kemudian kayak social empowering juga selain ekonomi ya. Iya. Itu memang by design dibuat di awal atau itu tumbuh organik aja? Tumbuh organik. Tumbuh organik. Cuman konten-kontennya akhirnya kita kuatin. Sebagai contoh gini, di Custom Fest itu banyak yang kemudian bawa spare part yang bekas-bekas gitu ya. Dulu hanya kita bikin tempat kelitian lah bahasa Jogjanya, jual part-part bekas. Ya. Kok ternyata ini malah dicari orang, tumbuh. Akhirnya kita wadain, kita kelola lebih profesional lagi. Kita kotak-kotakkan. Karena perjalanannya kalau kita bikin market gitu ya. Kelitian tuh kayak pasar bebas, free fight competition gitu. Mereka komplain, Mas itu bukan bekas itu baru itu. Baru tapi buatan Cina yang harganya dimurahkan. Kita harus proteksi. Nah, kita harus atur tata niaganya di situ biar bagus. Akhirnya tumbuh. Itu selalu di Custom Fest hadir? Ada setiap tahun dan itu punya penggemar yang kelitiannya Custom Fest. Iya. Dan mereka sudah berevolusi dari barang yang biasa dia dijumpai dimanapun jadi barang yang sangat niche, yang spesifik. Jadi mereka sayang kalau cuman di Custom Fest mereka jual barang yang di tempat biasa ada. Sementara marketnya orang-orang yang tanda petik ini dari seluruh Indonesia ngumpul dan ini anak motor. Udah cari yang memang benar-benar spesifik ditaruh di situ. Laku dan akhirnya orang berpikir, kalau cari yang aneh-aneh udahlah Custom Fest aja lah. Mereka orang biasanya juga ngumpulin nunggu momen itu ya, lebarannya dia akan datang. Terus contoh lain lagi adalah
banyak penggemar apa ya, barang-barang rare. Yang langka hampir nggak ada gitu. Ya, itu datang ke Custom Fest. Yang rare yang hubungannya dengan otomotif ya. Dari mulai apa, Signy lama-lama itu, Signy lama-lama, terus ada barang-barang antik lah, yang logo lah, lambang lah. Hanya orang-orang custom ini yang ngerti dan Iya. mengasih value atas barang itu ya. Akhirnya mereka ngumpul. Jadi apa ya? Jadi itu tadi organik itu, hal yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan yang harus akhirnya kita wadahi. Nah itu Kasih kayak ruang. contohnya itu dapat di Custom Fest, Dop itu. Oh, itu Satu yang dibawa biji. itu ya. Itu Mustang. Saya tanya, ada nggak yang kedua? Nggak ada. Nggak ada Mas. Ketiga, Kalau ada, kontak. saya kontak. Sampai sekarang nggak kontak lagi. Ya udah saya beli Nggak satu ada. aja. Tapi kan keren dipajang gitu. Iya, iya. Nah, contohnya kayak gitu. Hmm. Jadi mungkin banyak event lain yang sifatnya jual apa ya? Part gitu ya. Iya, jual part ya. Kalau disebut aja di Jakarta ada Tumblek-blek, ada Parjo. Tapi kalau di Custom Fest lebih spesifik. Gitu. Dan marketnya juga mungkin agak berbeda juga Ya. gitu. Jaga untuk yang tumbuh organik itu tetap sesuai dengan misi dan rencana atau purpose awalnya Custom Fest gimana Mas? Ya, kita ya, salah satunya itu kita harus menginkubasi mereka. Inkubasi ya. Kalau malah enggak, memberikan iya, kalau enggak kita kasih ruang, mereka kegencet. Sayang oke. kan, gitu. Iya, iya. Padahal dia punya peran juga Iya. untuk menjaga komunitinya Itu ya. jadi warna di Custom Fest. Ya, akhirnya banyak aturan yang mungkin orang juga sebel di Custom Fest. Oh, mau jualan udah bayar aja dicek barangnya baru apa enggak. Itu sebabnya, Mas. Ya, itu memang mau dijaga seperti itu Iya. ya, inkubasinya. Orang organik tumbuh dengan value yang sama Ya, gitu ya. terus di Custom Fest harus jual barang-barang otentik. Itu udah mulai, adik saya si Hayat itu agak freak kan. Wah, itu tembakan itu nggak bener itu. Oke. Datengin, nggak boleh jual. Sampai dia juga, loh, saya kan udah Bayar. bayar, beli boot, ya hak saya. Nggak boleh Ya, tetap. kalau Custom Fest nggak bisa. Kita punya hak untuk nentuin. Kalau nggak, ya udah ini pertama dan terakhir. Ini yang terakhir aja gitu. Besok udah nggak boleh gitu. Ini Mas Lulus menjaga Custom Fest-nya dan juga para pengunjungnya dan jamaahnya itu sebenarnya Iya. kan. Jadi kita sih apa ya Mas ya? Kita menjaga orang itu datang dengan tujuan pengen mengapresiasi karya. Ini banget kita jaga. 2019 kita bawa bintang tamu yang waktu kita kontrak belum booming. Tapi gara-gara si Gofar melakukan interview dia, terus kemudian booming lah Sobat Ambiar, yaitu Mas Didi Kempot. Didi Kempot. Kita kontrak jauh-jauh sebelum itu. Kita masih dapat angka itu waktu itu 18 juta. Datangin Mas Didi. Iya, Almarhum kontraknya Suwargi. jauh-jauh hari. Ya. Tapi deal terakhir kita bayar sekitar hampir 40 juta. Karena udah terkenal gara-gara si Mas Gofar itu. Nah, kita terpaksa menutup publikasinya Didi Kempot ini. Biar apa? Supaya nggak penuh. Bukan tidak penuh, yang datang nanti masanya Didi Kempot. Iya, bukan masa customnya ya. Nah, akhirnya kita bikin apa ya yang menarik apa? Kebetulan si Marjuki ke sini, Juki ya. Juki Haji hip hop. Muhammad ya. Nah, Feel the DJ. naik Vespa ke sini main. Ya bro, aku ngewangi apa bro? Oh iya. Waktu itu aku cuma bercanda, aku mbok gawe ke jingle apa nggo anu lah acara Custom Oh, yang Fest. minggir itu ya? Gas tuh. Oh, gas ya. Itu. Gas. Oh, iya, itu organik juga itu. Dealnya nggak pernah ada deal, ini mau ngobrol-ngobrol terus dah piye iki gas-gasnya di panggung ke Custom Fest ra? Ya wis panggung ke. panggung. Udah manggung. Gas. Ini, aku gak kayak video klip ya. Aduh. Apa ya kayak video klip? Akhirnya ada temen Mas Heri Gede Digital itu. Gudang digital itu Bantuin bikin video. bantuin Custom Fest terus Mas iki Mas Juki. si Juki mau bikin ini ya aku nggak wes tak sponsori nggak apa-apa wes sponsori Tak kayak ya itulah Jogja itu kenanya itu puzzle itu bisa connecting gitu. Iya. Nah terus jadilah video klip, jadilah jingle Custom Fest yang menurut saya sangat Custom Fest banget gitu ya. Nah terus Juki yang kita angkat malahan, bukan Si Didi. Mas Didi Kempotnya. Nah kita bikin tarian untuk gas segala.
biar balancing mas. Iya. Ini mungkin ini orang bilang custom fest itu opo ya anti klimaks kuwi jenenge gitu. Tapi ya inilah kita jaga biar yang datang itu memang tujuannya mau nonton custom. Mengapresiasi karya. Iya, mengapresiasi. Dan videonya itu juga video motor banget. Gas-gas itu. Bikinnya di rooftop Ambarukmo juga partner kita juga itu Royal Ambarukmo di mallnya dia malam-malam saya ingat banget Juki datang sama timnya langsung take di situ. Wow, semalam malam itu kelar. Diedit, besoknya udah tayang. Organik banget. Nah kan Jogja tadi Mas, lu nyebutkan puzzle itu iya. connecting the puzzle itu. Iya. Gimana menemukan puzzle-puzzle itu dan kemudian bisa nyatu ya? Nah, kalau ngomongin puzzle-puzzle itu tidak lepas dari Jogja sendiri punya potensi festival. Punya potensi Festival besar. Dan akhirnya kita sepakat berhimpun namanya Jogja Festival. Oke. Ya, Forum Jogja Festival. Kebetulan ketuanya Heri Pemat ya, Mas Pemat. Heri. Terus sekarang ada yang handle Dintan, ada Bram juga. Nah, kita duduk bareng di situ, kita bisa bilang apa sih yang kita saling bisa support. Nah, jadi emang dari kesediaan diri untuk memberi iya. bantuan ya lebih. Saya nggak tahu kalau di kota lain, tapi yang di Jogja Tumbuh kita begitu. kerasa banget ya. Itu pure organik, tidak ada campur tangan pemerintah, tidak ada campur tangan. Ini itu benar-benar. kenapa Juki datang naik Vespa? Oh, Iya. sing sota ewangi Iya, gitu. Itu gitu. khas banget itu ya. Iya, khas Iya. Jogja banget. Sama waktu ada acara Arjok juga kita merasa apa sih yang bisa kita bantu dari Custom Fest buat Untuk Arjok. Iya. Itulah saling support itu. Puzzle ini kan cuma tinggal butuh trigger untuk bisa saling Nyatu. connecting. Kita beruntung, saya sangat banget beruntung tinggal di Jogja dan Custom Fest lahir tumbuh Dan tetap berkembang di Jogja. Saya nggak bisa bayangkan kalau Custom Fest itu tumbuh mungkin di kota lain. Apresiasi atas karya itu akhirnya mungkin akan berbeda. Kalau di Jogja kan orang bisa nonton motor, bisa bolak-balik, yang diobrolin bukan ini harganya berapa ini. Iya. Nyampur catnya gimana ya gitu. Itu Beda percakapan obrolannya. yang kadang saya dan itu besinya berarti tempat di roll dulu baru kemudian dilas gitu. Mungkin kalau di kota lain yang diobrolin kan Ini kira-kira bro, berapa ya? harganya berapa bro? Dijual nggak bro? Mungkin Spirit kotanya membantu orang mempercakapkan sesuatu dengan iya topiknya ya. iya itu yang membuat Custom Fest ya akhirnya tumbuh sebagai salah satu acara custom culture dunia yang punya warna. Kenapa saya bilang punya warna? Ternyata setelah teman-teman dari luar, melihat. tokoh-tokoh custom builder dari luar datang ke Custom Fest itu mereka bilang sangat unik. Karena kalau di negaranya acara motor ya acara motor, mungkin mobil ada, acara musik mungkin hanya sebagai kecil lah. Gimmick aja ya. Tapi di sini tuh kayak semua nyatu jadi Tadi melting itu pot. puzzle, Gitu. Tadi Iya. connecting ya. Iya, itu yang mereka bilang ya is different event. Gitu. Custom Fest is Custom Fest. Dan mereka yang seneng adalah di sini yang datang anak-anak muda. Sementara di tempat Negara-negara lain. iya, Rata-rata rata-rata ya. Custom Fest itu tua-tua. Acara custom itu kan idiomnya orang meng-custom itu karena udah settle secara finansial kan. Dan udah yang basic-basic udah kelar. Iya. Sementara di sini Anak-anak muda gitu loh. Yang modalnya kadang nggak cuma gas pokoknya. gas. Tapi tadi menarik bahwa masing-masing akhirnya menemukan tempatnya untuk kemudian terkoneksi. Iya. Model bisnisnya ketemunya gimana Mas? Kalau orang kan ngomong, wah ini keren nih catnya nyampurnya gimana? Toh akhirnya kan ini bisa run atau bisa jalan kan harus ada model bisnisnya kan? Ya, gini. Kalau kita bisa bicara di Custom Fest, bisnis yang ada di Custom Fest itu ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah booth. Di Custom Fest ada booth ya. Booth itu memang dia para pelaku yang related sama dunia custom, baik itu mungkin clothing, mungkin sepatu, mungkin kulit spare ya, part, Sigago, lifestyle-nya ada di situ. Mereka biasanya udah prepare jauh-jauh hari, ya untuk karena hadir di situ. ya karena ya Custom Fest bukan hanya jualan,
memang ada yang sampai sold out, sampai kayak sepatu Bandung si Exodus, si Mas Galih, Galih ya. itu pernah Sold out. main ke sini. Kenapa Mas? Mas, saya cuma mau salaman. Kenapa? Saya membawa satu Grand Max sold out. Ya. Bagi saya itu bonus. Iya. Tapi di luar itu banyak yang kemudian menemukan market setelah Custom Fest. Oke. Karena di Custom Fest mereka nggak sempat beli, nggak sempat hanya baru ngambil kartu terkoneksi nama, aja ya? foto, iya. Karena Kayak Gago itu. too much. Ya, mungkin kalau wawancara Mas Gago, iya kan? Sampai dia sekarang bikin logo baru loh katanya untuk Custom Fest. Kemarin aku tanya betapa tempat atau event itu jadi kesempatan untuk sekaligus Launching, muncul baru iya. kan. Nah, saya juga sudah ngomongin banyak teman-teman. Di Custom Fest, kalian harus bisa mengambil ceruk peluang. Karena apa? Yang kalian cari semua ada di situ. Ada di Tinggal situ. kalian bisa tadi Pinter-pinter denial. tadi ya. Pintar Mau ngail nggak? Ngambil apa nih? Iya. Mau dapat Bahkan yang kalau kamu ngomongin market luar negeri, Ada di semua banyak di situ datang. Nah, itu kita ngomongin yang tenan-tenan. ya, tenan satu Ya. model bisnis. Terus kalau kita ngomongin dunia custom, teman-teman para pembuat spare part itu juga menggunakan itu sebagai media launching produk baru mereka. Kayak dia bikin triple T baru, Ya. mereka promo. Lihat nanti di Custom Fest. Terus knalpot baru, Lihat bisa nanti dilihat di produk Custom baru Fest. kami di Custom Fest untuk promo. Jelas itu mereka tempatkan priority. Terus kalau di luar itu lagi ada teman-teman builder. Oh, oke. Teman-teman builder tuh ajang show off dan ajang mereka naik kelas. Ya kita nggak pungkiri. Untuk start biasanya mereka pakai motor-motor kecil, Iya. custom. Nah, mungkin motor kelas motor mesin bebek ya, Honda, Choppy Cup gitu. Begitu karya mereka bagus, apalagi bisa Dia dapat naik nominasi, ada Levelnya orang naik. yang percaya mungkin garap yang Modalin. sesinya lebih gede lagi. Mungkin dari yang 100 cc naik ke 200 cc. Nah, ajang mereka untuk itu. Sama yang mungkin ini ada yang Sudah mulai gede. naik yang lebih gede lagi. Terus di Custom Fest bagi builder itu udah nggak ngomongin menang kalah, tapi ngomongin absen. Kamu hadir nggak di situ? Ya mau ada nggak? Tahun ini kamu ada apa? Oh, oke. Motornya apa? Karena kan karya-karya custom itu kita capture, Ya. kita dokumentasikan. Dan dokumentasi ini selama 1 tahun kita sebar ke media-media luar negeri. Jadi jangan heran kadang-kadang bengkelnya hanya bengkel yang mungkin orang kaget. Bengkel kecil, tidak di kota Pelosok besar, gitu ya. tapi bengkelnya majalah-majalah luar negeri. Iya. Itu. Itu kan sesuatu ya. Iya. Itu pride yang menurut saya nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli tetap. Iya. Kalau hanya mungkin diliput majalah gitu biasa, lokal udah biasa lah. Terus mungkin ada potongan-potongan interview di YouTube, kan banyak juga kan orang dari luar itu Kasih komentar. datang khusus untuk bikin liputan di YouTube, vlog ya, Ya, vlog. vlog ya. Nah, potongan capture-capturean itu kalau yang wawancara orang luar atau motor dia ada di tempat bangganya itu, ya. luar biasa juga. Iya. Terus ya jelas kalau karyanya nanti bisa dapat apresiasi, dapat award, Efeknya kan. efeknya akan ya Muncul lah ya. paling nggak tahun depan Ditunggu atau customernya sudah ngantri. karena udah dipentaskan. Iya, di itu situ. kan impact ekonomi yang terjadi kan. Jadi kalau bisa saya simpulkan sedikit, Custom Fest sebenarnya nggak ngambil manfaat banyak ya. Justru memberi manfaat ke community atau ke para orang yang ada di kolam itu. Kami ya, Aha. saya terus mungkin tadi ada Aan, ada Yayan. Hidup kita tidak dari di situ, kita punya bisnis yang lain, Mas. Memang betul Custom Fest dikelola secara profesional untuk dapat income. Karena kita butuh income untuk membesarkan event. Iya, betul. Karena apa yang kita dapat tahun ini akan kita habiskan di tahun depan. tahun depan. Itu pasti. Jadi kita dapat income besar tahun ini, kita bisa bikin program yang lebih gede lagi di tahun depan. Selalu begitu. Kita bisa memberikan banyak asupan. Ya, yang tadi Asupan disebut. spirit, asupan ya itu Ke tadi kita community ya. ke community. Bahwa kayak dulu, Mas, Mas, bahwa itu tokoh custom yang juga tokoh skateboard, Steve Caballero. Bagi mereka kan dewa. Iya. Skateboard Steve Caballero. Kita diem-diem aja. Tahu-tahu Custom Fest Muncul. kita bawain. Wah,
Heboh. Dunia skateboard heboh, boom gitu. Karena hal yang mereka hanya lihat di YouTube, di Tiba-tiba majalah, ada hadir, di ya. Custom Fest gitu. Nah kayak gitu-gitu kan butuh cost. Ya, ya. Dan kita nggak mungkin minta sponsor yang nggak related sama itu untuk bayarin seorang Steve Caballero Ya, datang ke Custom Fest. Ya Custom Fest sendiri yang bayarin. Sama seperti tahun ini. Kita mendatangkan satu mobil yang itu juga di dunia Volkswagen itu mungkin sangat mobil yang ditunggu karena jarang muncul gitu. Moonbug, mobil koleksinya Mr. Sige sendiri dari Moon Ice, sama 5 motor custom yang di Jepang itu base-nya. Salah satunya adalah motor yang dibuat oleh Luck MC, ownernya adalah Mr. Flea, Red Hot Chili Pepper. Nanti ada di Custom Fest. Itu 90-an banget Red Hot Chili Pepper tuh. Itu dia. Nah, untuk itu semua kan cost, Mas. Ya, ya. Yang harus kita cover. Jadi orang yang nggak tahu mungkin bilang, "Wah, untungnya besar." Enggak. Untungnya tuh dikembalikan ke Ke komunitas berikutnya. lagi gitu loh untuk tahun depan. Ini kalau dalam konsep bisnis sih kayak social entrepreneurship sebenarnya. Iya, ini lebih ke kalau kita itu ngomongin bisnis yang itu lebih ke ibadah bisnis gitu. Jadi masa depan ya dipikirkannya. Karena kalau kita ngobrol di forum festival salah satunya dengan Mas Cahyo yang salah satu orang yang merunning Jogja Volkswagen Festival. Oke. Kita bikin event di Jogja itu harapannya nggak usah banyak-banyak. Harapannya bisa jalan aja udah seneng. Karena apa, di tiket mahal ya nggak akan orang mau datang gitu. Iya. Jadi jangan pernah berharap bikin event di Jogja itu yang bener-bener Gede. boom. Kecuali kita jadi promotor gitu. Nah. Bikin apa acara promotorship ya, entah balap, entah musik, beda. Ya, cara-cara yang sifatnya festival, ya begitulah di Jogja. Gitu. Tapi kalau masa depan percustoman di Indonesia, Mas Lulut, Nah, apa yang perlu kita lihat lebih jauh nih? Kalau bicara custom, kami pelaku custom, ya spiritnya ini kalau ngomongin ikan, ya ini airnya. Kita sampai kapanpun akan main kayak gini. Cuman kalau Mas pertanyaannya adalah masa depan dalam artian perkembangan, sedikit banyak semua itu tergantung dari peran government, dari pemerintah. Sementara ini minim atau bahkan tidak ada? Peraturan yang ada di negara kita itu sebenarnya mengkebiri perkembangan dunia custom. Karena aturan itu dibuat untuk industri besar. Tidak industri yang sifatnya rumahan seperti saya ini. Kalau kita disuruh mengikuti aturan-aturan itu, jelas nggak akan. Nggak apple to apple lah. Iya. Untuk bikin motor harus register satu tipe, satu motor. Kemudian harus ikut tes. Tesnya di situ ada tes untuk pengereman di tempat itu, kemudian ada fasilitas painting, fasilitas welding, fasilitas assembly. Nah, itu nggak bakal kekejar. Tempat saya cuma segini, Mas. Tapi saya bawa motor ke luar negeri dapat apresiasi gitu. Oke. Nah, harapan saya sih, Mas, sebenarnya government itu, baik itu government maupun legislatif ya, ngeluangin waktu lah untuk mikirin ini potensi karya anak bangsa loh. Dan yang main di sini ini anak-anak muda. Ya. Ini ikut dipikirkan lah. Bikin aturan-aturan yang mungkin turunan aturan yang ada tapi lebih spesifik untuk pengembangan dunia custom. Kalau kita ngomongin di luar seperti di Amerika, bengkel custom bisa tumbuh berkembang. Bahkan kliennya adalah orang-orang Besar. VVIP ya, karena karya mereka bukan murah gitu. Ya, ya. Dan umumnya para pesohor mereka yang pakai. Oh iya, iya. Yang beli orang-orang Timur Tengah. Ya kalau kita ngomongin lagi di Jepang lah, yang beli orang dari Amerika dan itu VVIP. Terus si siapa? Mr. Kurosu dari Cheris Company pernah bikin motor buat Brad Pitt. Diimport langsung ke Jepang. Selain faktor ekonomi kan sebuah kebanggaan kan. Ya, ya. Nah, kenapa pemerintah kita tidak berpikir juga hal tersebut? Bikin aturan yang memang aturan itu
bisa diterapkan dan diikutin. Jangan hanya peraturan yang sifatnya kepalanya dilepas, ekornya dipegangin. Tarik, ya. Artinya nggak bisa jalan juga. Nggak bisa jalan juga gitu loh. Oke. Dan saya yakin kalau pemerintah punya kepedulian dan niatan tulus, dunia custom ini berkembang bahkan akan menjadi penghasil devisa buat negara. Saya yakin banget itu. Karena kan teruji kan craftsmanship-nya. Semua ngakui, Mas. Kedetailannya karya itu ya. Jadi jangan kemudian pemerintah berpikir industri yang masif, tapi industri yang handmade ya. Yang jangan salah, Rolls Royce paling mahal handmade loh, Mas. Ya semuanya tuh sampai detail-detail. Dan harganya kan mahal banget dan harus Iya, pesan sekian lama baru Dapat. jadi. Nah, ini yang saya mungkin di obrolan ini mengetuk ya para pemangku kebijakan, pembuat kebijakan itu untuk punya aware lah. Mau dikemanain lagi nih kayak anak bangsa ini, Iya, iya. yang notabene yang hidup di sini anak-anak muda loh, Mas. Persis. Kalau mereka bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri kan tidak membebani negara. Iya, dan mereka juga nggak mengganggu juga, malah mensupport kan? Iya. Kalau kita review satu motor custom, kita nggak usah ngomongin yang motor-motor kayak gini lah, motor-motor yang Kecil mungkin lah, kecil CB ya. misalnya. Ya kecil ya, Yang CB ya tadi ya. Oke, CB, CB. oke. Oke, saya mau bangun nih. Saya nggak punya bengkel ya, alatnya lengkap gitu ya. Saya beli motor CB, kemudian oke, saya bawa ke minimal bengkel las lah. Kalau nggak punya duit ke builder, bengkel las, pengen dibikin gini. Kira-kira tukang lasnya dapat bayaran nggak? Dapat. Dapat income ya. Tukangnya dapat. Terus kemudian oke, CB tahun tua harus di freshkan lagi mesinnya, copot mesinnya, kirim ke tukang mesin. Direbil mesinnya, beli spare part, mekaniknya dapat, bengkel spare part dapat. Wah, kurang cakep nih, mesti di chrome nih. Wah, chrome Bawa sama tukang body. chrome. Dapat kan, Mas? Lagi ya. Udah dapat, cakep. Kok knalpotnya kok jelek banget nih. Udah tambal-tambalan, bikin ke tukang knalpot. Dapat. Selesai semua, bawa ke tukang cat, dicat. Catnya dapat. Balik lagi dirangkai, minimal tukang kabel dapat lah. Elektrikalnya ya. Iya. Oke. Ban, masuk ban butut, beli ban, toko ban, pasang ban dapat. Berapa? Rangkaian panjang. 7 paling nggak tadi. Kalikan berapa aja. Dikalikan berapa Oke. ratus motor, berapa juta orang yang anak muda sekarang seneng itu. Impact ekonominya saya pikir mengular, Mas. Ya. Dan itu saya pikir pemerintah harus aware gitu. Bukannya udah kan presidennya sering pakai motor-motor custom kalau acara-acara yang membutuhkan support dari publik atau massa. Terima kasih Pak Jokowi sudah membuat masyarakat Indonesia tahu custom. Cuman next step mungkin Pak Jokowi bisa bantu bagaimana dunia custom itu tumbuh berkembang, Pak. Ya. Nggak dipakai cuma buat kampanye aja atau cari massa aja. Tapi tadi ya belum kejawab, Mas Lulut. Ya. Di awal kan keluarga mengharapkan sesuatu, terus Mas Lulut menekuni ini. Titik di mana akhirnya keluarga ya wes lah memberikan ruang dan kemudian terbukti sih berkontribusi untuk community, tidak seperti yang dibayangkan orang tua, tapi fine. Oke, titiknya itu lucu. Titiknya itu Pak Wali Kota. Pak Wali Kota sekarang. Ya, Pak Wali Kota sekarang. Pak Heri Pak Sudianto Heri. yang dulu, Pak Heri Sudianto. Wah, Ya. pesepeda tuh Mas Heri Ya. juga. Pak Heri. Itu motornya minta di custom di sini. Oke. Knalpotnya katanya terlalu sepi. Oh. Ingin agak biar Bunyikan. ada suara sedikit, terus kita custom gitu. Kita bikin seorisinal mungkin tapi masih suaranya masih terdengar lah. Iya, iya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut gitu. ya. Ya kalau dia seorang wali kota make itu oke lah. Atau orang kenalin lah, ini Pak Ya, Wali lewatnya. ya. Terus selesai, habis itu banyak part yang minta dianukan ke kita. Nah, tiba-tiba ada satu pertemuan PKK. Oke. Nah, salah satunya ibu saya kan penggerak Ikut PKK. Wah, penggerak PKK Baciro. Iya, itu kalau ibu tinggal di Gelgasari gitu. Oke, Gelgasari. Di salah satu kesempatan, Pak beliau Heri. ini bilang bahwa kemandirian dan kreativitas judulnya. Sebagai contoh, dia nunjuk salah satu bengkel di Bajiro. Waduh. Oh, itu namanya udah sampai dunia, itu menang-menang acara di luar. Di Jepang, kita di bangga gitu. Malaysia gitu. Itu ibu saya baru tahu.
dan dari orang lain, ya dari Pak datang, Wali. ya datang kemudian ke Pak Wali bilang, itu yang di Bajiro Lulut bukan? Iya Pak, itu anak saya. Wah Ibu, disalamin, bangga banget tuh Ibu punya anak gini-gini. Nah itulah momen turning baliknya ibu saya, dan akhirnya ibu mamah mengakui bahwa ini sebagai suatu kerjaan. Dan bukan Mas Lulut yang bercerita, tapi orang lain yang bercerita. Yang bercerita otoritatif banget. Pak Wali kok, berarti itu 2009-2010? Iya. Jadi selama itu saya dianggap tidak punya kerjaan, jobless. Saya kalau ditanya apa, jual beli motor mah. Lebih mudah menjelaskan daripada berdebat. Iya, karena kalau orang tua ya tetap harapannya selesai sekolah, ya kerja kantoran lah, jadi PNS lah. Gitu. Jadi mungkin di era sekarang orang-orang tua lebih terbuka. Ya, sekarang ya. Iya. Wah. Lihat potensi anaknya. Iya, melihat dunia custom juga punya potensi. Bahkan seorang presiden pun naik motor custom, kan artinya ini ada peluang lah untuk maju. Ya, cuman majunya kalau cuman gini terus ya majunya ya hanya gini aja. Harus melompat ya. Harapan saya sih, saya punya mimpi bahwa dunia custom itu tadi kita bisa expand ke luar negeri, dan ini pelan tapi pasti berubah jadi industri. Meskipun skalanya kecil ya, dan memberi banyak kesempatan lain untuk tumbuh. Karena saya tahu celahnya tidak banyak, tapi potensi marketnya besar. Itu yang saya cerita tadi, knalpot bisa jual sampai ke luar negeri, terus kemudian tangki aluminium yang kayak gini, itu kan kalau di luar harganya cukup lumayan mahal. Sementara kita bikin di sini lebih ekonomis, ya SDM lebih. Iya, SDM juga nggak terlalu mahal kan. Gitu. Artinya daya saing kita dari sisi harga, dari sisi kualitas, tinggi kita, daya saing kita tinggi. Ya itu tadi, cuman mungkin perlu sih kebijakan. Jadi sebenarnya sih support tidak melulu uang ya. Persis, ya. Jadi kadang-kadang kalau ngobrol sama pejabat kita ngomongin dikira support itu, duit. wah kita untuk untuk alokasi ini sudah nggak ada Mas. Lah Pak, siapa yang mau minta duit Pak? Kebijakan, pemihakan. Iya. Terus pendampingan yang paling penting, karena ada temen yang dapat order sebenarnya order motor utuh untuk dikirim ke luar negeri. Tapi karena memang aturannya tidak memungkinkan, ya batal. Jadi ceritanya ada salah satu builder pabrik wine di Eropa, itu mau bikin maskot bike-nya itu di Indonesia. Dia taunya dari Custom Fest. Craftsmanship-nya Iya, bagus. dari majalah Custom Fest, terus kontak. Dia minta dibikin. Ya, kita dikontak, Mas bisa nggak dijembatani? Oke, kita cek email. Wah, kalau yang diminta motor seperti ini susah. Karena kita regulasinya nggak memungkinkan. Dia pengen full handmade tapi full paper. Keluarin dari sini papernya. Nah, yang paling mungkin adalah beli motor, kemudian sudah di custom di sini. Iya, nah dia nggak mau karena jadi terlalu mahal kan, beli satu motor utuh dulu dipretelin kan. Akhirnya nggak ada titik temu. Iya. Nah, titik di situ yang sebenarnya pemerintah punya peran ya, Mas. Iya. Memberi ruang untuk karya-karya yang dibangun secara custom itu punya suratnya atau letternya tadi. Iya. Saya pingin sih sebenarnya pemerintah juga bikin survei. Apakah benar sih yang diomongin Lulu tuh impactnya dunia custom itu sedemikian mengular gitu. Nah, dari survei yang dilakukan secara independen itu harapannya pemerintah punya porsi. Saya kadang-kadang jealous gitu. Jealousnya gini, ada bidang-bidang yang kemarin selama disupport full sama pemerintah. Full. Ya saya nggak usah sebutin nanti jadi polemik lah gitu. Pemerintah gede-gedean gitu. Ya, gede-gedean. Sementara kami ini ride dari Merak sampai Padang Bayi itu dengar keluhan curhatan bengkelnya tutup. Karena nggak ada orderan. Terpaksa harus alih usaha, terpaksa dibubarkan bisnisnya karena nggak ada. Nah, bantuan nggak ada Mas. Itu. Yang ya harapannya kalau pemerintah udah ada perhatian di situ, akhirnya bidang ini, dunia custom ini dilihat pemerintah.
Ya kita tunggu survei independennya sih yang Ya, menyatakan ya, bahwa jangan saya, kalau saya nanti kan dianggap berpikir. keren. Saya pengen lah kayak dunia musik ya contohnya. Iya, iya. Selama kemudian pemerintah memberikan support, apa yang kemarin ya, animasi, terus teman-teman seniman. Tapi dunia custom nggak ada gitu. Itu dia. Nanti kan dari ngobrol sama Mas Wisnu harapannya kan yang nonton orang banyak. Ya, Mudah-mudahan jadi jalan. pejabat itu kan ya. Terakhir nih Mas, tadi Oke. kan Jogja jadi Iya. tempat, dan tadi juga di Jepang juga ada yang dari daerah kecil gitu Ya, Siga. Dan sering kan dalam tanda petik diremehkan, ini event daerah nih. Mas Lut melihat itu gimana? Oh iya, terutama kalau udah ketemu sama sponsor-sponsor yang maha besar. Apa? Respon Mas Lut gimana? Saya biasa sih ketemu orang yang kemudian meng-underestimate-kan kita, itu biasa. Cuman biasanya sih saya minta tim Aan atau Yayat kirim undangan Untuk mereka biar datang mereka datang. langsung. Karena kalau cerita itu nggak akan sama dengan orang Iya, datang, experience. melihat, mendengar, dan dia punya, Merasakan. dia bisa merasakan atmosfernya Custom Fest, baru dia tahu. Oh ini beda. Oh ini memang event yang lahir tumbuh dari passion. Terus juga ada kadang kita ketemu calon sponsor yang oke, kita mau spot dengan value sekian. Tapi saya maunya nanti Mas yang di depan itu kita mau bawa motor-motor ini dipajang di sisi sini. Jadi ini kok malah ngacak-ngacak event gitu. Sering Mas gitu. Gitu ya. Iya. Terus kalau enggak, oke, kita berapa biayanya? Oke, sekian persen saya ini. Berarti saya apa ya? Gold ya. Cuman saya mau brand saya ada di Motornya. tempel. Gimana perasaan Mas punya motor custom yang udah di custom sedemikian Tiba-tiba rupa, ditempelin. minta ada brandnya ditempel. Mending enggak, Pak. Enggak, Pak. Maaf. Itu nggak bagian bisa. dari idealisme yang mau dijaga Iya, juga ya. itu dia. Mengapresiasi karya itu. Iya. Ya akhirnya ya udahlah. Custom Fest tumbuh secara embrio aja, organik aja. Nanti kalau ada sponsor yang jodoh kita akan jalan bareng. Tapi saya percaya bahwa semua yang dilakukan dengan niat tulus dan baik itu semesta akan mengamini. Wah, mantap. Ini nih berat nih. Sesuatu yang dikerjakan dengan tulus itu semesta akan mengamini. Iya. Yang tadi connecting puzzle itu Iya. akhirnya ketemu juga. Tiba-tiba Juki datang. Lut, apa yang bisa aku bantu? Iya. Wah, gas. Itu dia. Tapi perasaan diremehkan malah itu kayak memberi kekuatan untuk membuktikan juga ya. Jadi gini Mas, pembuktian itu saya pikir sudah bagian dari diri saya ya. Saya tumbuh bikin bengkel di kota kecil. Awal mula kita tumbuh pun udah diremehkan. Iya. Sama mungkin customer-customer yang dari kota besar lah. Datang ke sini dengan, wah kalau segitu mahal banget. Gua kalau bangun di Jakarta nggak nyampe segitu. Bisa itu setengahnya. Segitunya. Gitu ya. Ya udah. Akhirnya ya kita udah terbiasa bahwa ada satu kata-kata yang selalu saya bawa adalah mari bicara dengan karya. Karena itu lebih pure gitu, nggak main statement. nggak main. Iya. Bahwa karya itu ya dia karya yang akan berbicara gitu. Kalau dia memang punya kualitas, ya kualitasnya akan berbicara juga gitu. Kalau dia nggak punya kualitas, karya itu ya mau diomongin ini ngabisin Tetap aja nggak sedemikian mahalnya ya tetap aja gitu. Iya. Ya biar karya yang berbicara. Iya, dan mari bicara dengan karya. Kalau udah remehkan, oke lah nggak apa-apa. Yang penting karya kita dan udah Sama teruji. Custom Fest kan sekian tahun juga, bahkan mungkin ada beberapa yang bilang bahwa itu terlalu idealis, itu terlalu komersial. Tapi kenyataannya setiap tahun para penggemar custom dari seluruh Indonesia datang. menjadikan itu sebagai ruang untuk apresiasi karya-karya dia. Iya. Realitanya kan seperti itu. Dan itu purpose yang mau diperjuangkan terus Iya. meneruskan ya. Kita kalau kami di Custom Fest fokus mendengar apa yang diminta teman-teman yang memang selama ini butuh ruang. Itu Bukan diakomodasi di sini. Iya, bukan orang yang butuh panggung, beda.
Itu ruang butuh panggung ya. Itu panggung biasanya butuh tepuk tangan Iya. ya. Kalau ruang ya untuk Iya. berkomunikasi. Iya, itu. Ini lulusan komunikasinya keluar nih. Butuh ruang dan butuh panggung. Dan ini ruang buat kita, Mas. Iya. Ya, kita bercerita dan akhirnya saya mendapat beberapa hal yang oke, berangkat dari Jogja, berangkat dari remehkan, akhirnya orang menemukan karya yang berbicara dan ibu tadi, Iya. mamanya kan, akhirnya juga mendapatkan apa istilahnya? Pernyataan dari orang yang dia nggak duga Iya. tentang karya Mas Lulut dan akhirnya Iya. saya pun demikian. Thank you Mas Lulut Siap, Mas. obrolannya dan mudah-mudahan ini memberikan energi yang buat saya juga sama Mas Lulut untuk bisa terus menjaga lebaran-lebaran berikutnya untuk kita Iya. Stockfest. Oke. Maju terus dunia custom Indonesia. Mari bicara dengan karya. Wah, mantap ini. Mari bicara dengan karya. Sampai Pak Heri Sudianto menjelaskan kepada mamanya Mas Lulut dan Mas Lulut bingung kok Pak Heri yang ngomong. Akhirnya mengakui. Sudah Mas, dulu. Ya, oke Mas. Thank you.